This is Tiska. Yeah, Okay, so good afternoon, Miss Tiska. How are you? I'm fine, Mister. Okay, yes, okay, so nice to see you again in this afternoon. Yeah, so actually, Miss Tiska, is this voice clearly or not? Clearly, Mister. Yeah, can you hear my voice clearly? Yeah, Okay, okay. Okay. Okay, Miss Tiska, actually, for this afternoon, yes, we will discuss about this. Yeah, actually, I have just finished the class as well. So this afternoon, yeah, we'll check first. Okay, so I will share to you about this. Yeah, we haven't discussed about. Okay, so praktek bahasa Inggris. Yeah, from the news. Yeah. Okay, so Christchurch. Yes, we haven't discussed about this, Miss Tiska, actually. The Christchurch gunman. Yeah, actually, this happened already last year. Yeah, it's already happened in last year, in March last year. But this is became trending again. Yeah, trending again in 2 weeks ago. Yeah, 2 weeks ago. Yeah, on August. Yeah, August 27, 2020. Actually, did you know about this, Miss Tiska, the Christchurch shooting, the Christchurch gunman? yeah, Do you know about this, Miss I Tiska? know, I'm sorry. I know, Mister. Have you got the news I about know. this? Yeah, I got the news that Chris Crunch, apa ya, kayak membunuh jamaahnya di masjid. Yes, yes, and that's correct. Yeah, it was in last year, Miss Tiska, and was the trending as well. Yeah, and trending in last year, in March last year. Yeah, that a man, yeah, suddenly shooting many people in the mosque. Yeah, suddenly shooting many people in the mosque. Yeah, just one person, just one man. Yeah, shooting many people and kill many people in the mosque in Christchurch, New Zealand. Yeah, so after the man arrested, yeah, after the man arrested, after the gunmen, yeah, the gunman arrested, so that was no decisions of the law, yeah, no law decisions, yeah, no law decisions, yeah, but on 27 August, yeah, in this year, yeah, so it's about 2 weeks ago. Yeah, this is trending again. Yeah, this is the decision of the law. Yeah, from New Zealand. Yeah, that Christchurch shooting. Yeah, Mosque gunman sentenced to life without parole. Ya, so penembak masjid divonis ya, sentenced dinyatakan to life without parole. Ya, untuk hidup tanpa pembebasan bersyarat. Ya, parole the meaning is pembebasan bersyarat. Actually, have we discussed about this, Miss Diska? Anyway, have we discussed Not, about this topic? not yet, Mister. Haven't. Haven't. It's already or not yet actually? Not yet. Not yet. Okay, because I had discussed of this topic to Anissa and Delphi. Yeah, but you actually in that time
Yeah, you didn't join the class. Okay, so now, okay, no problem. We discuss about this, yeah, for now. Yes, actually, yeah, this is the shocking news as well, yeah, in last year. Yeah, this was the shocking news in last year. Okay, and now we got the news, yeah, for the law decision. Okay. So Australian terrorists did not oppose the unprecedented sentence. Ya, teroris Australia tidak melakukan perlawanan, ya, oppose, ya, perlawanan di unprecedented sentence, ya, di unprecedented sentence. Ya, pada pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya, unprecedented, the meaning belum pernah terjadi. Ya, sentence pernyataan. Ya, tidak melakukan perlawanan pada pernyataan yang belum pernah terjadi, yaitu to life without parole, ya, untuk hidup tanpa pembebasan bersyarat. Artinya di penjara seumur hidup. Ya, which come yang datang, ya, after 3 days, setelah 3 hari of emotional victim impact statement, ya, dari pernyataan-pernyataan dampak emosional korban. Ya, jadi setelah 3 hari, ya, dampak emosional korban yang di Christchurch itu, ya, korban yang terluka, yang keluarga korban yang terbunuh, ya, seperti itu, mereka emosional, ya, mereka datang ke pengadilan menuntut ini, ya, supaya dipenjara seumur hidup. Oke. Please close the door, Mr. Hamid. Yes. Okay, please. Yeah. Okay. Mr. Hamid, welcome to the class. Okay, so please read the first paragraph, Miss Diska. Please read the first paragraph. Okay. Yeah, the terrorists who The kill ter- 51 Muslim. Yeah, you can read the the first ter- paragraph, please. okay. Yeah. The terrorists killed 51 Muslim worshippers at two mosques in Christchurch, New Zealand. Yes, Will spend please. the rest of his life in jail, and Judge has ruled it is the first time under current New Zealand law that a sentence of life without the possibility of parole has been imposed. Okay. Yeah. So, do you understand the meaning of the first paragraph, Miss Diska? Okay, I will invite other participants. Okay, so the terrorists who kill 51 Muslim worshippers. What is the meaning of this, Miss Diska? Eh, Teroris yang membunuh 51 Muslim apa ya? Yes. Worship artinya beribadah, worshippers berarti orang yang beribadah. Ya, worship to Allah. So the meaning is beribadah kepada Allah. Ya, worshippers, the meaning is orang yang beribadah. Oke, so teroris yang telah membunuh 51 Muslim, worshippers artinya orang yang beribadah, gitu, Muslim yang beribadah, at two mosques, ya, di 2 masjid in Christchurch, New Zealand, ya, di Christchurch, New Zealand, ya, will spend the rest of his life in jail. Oke, Miss Diska, what is the meaning? Will spend the rest of his life in jail. Akan menghabiskan istirahat dia di penjara. I'm sorry? Akan menghabiskan waktunya Yeah. di penjara ya. Waktu hidupnya di penjara. Yes. Yeah, okay, please. Yeah. What is the meaning, Miss Diska? Your voice very low here. So, Oke. yeah. Akan menghabiskan waktu istirahatnya di kehidupan dia itu di penjara. Yes. Yeah, good. Akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam
penjara. Ya, will spend the rest of his and the rest of life. Artinya sisa hidup. And the rest of life. The rest of my life. Ya, sisa hidup saya. Itu arti satu frase. Ya, will spend the rest of his life in jail. Ya, akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Ya, artinya dia di penjara seumur hidup. A judge has rules. Ya, sebuah judge ya. Judge itu apa? Keadilan ya. Sebuah keadilan has rules ya. Telah di rules ya, telah diatur, ya, telah dijatuhkan. Ya. Oke. It is the first time ya. Ini pertama kalinya under New Zealand law. Ya, di bawah hukum New Zealand ya, under current New Zealand law. Di bawah arus hukum New Zealand. Ya, jadi current ini artinya arus ya atau sistem ya, di bawah sistem hukum New Zealand. Ini pertama kalinya hukuman seumur hidup ini dijatuhkan di New Zealand. Ya, karena selama ini di New Zealand itu tidak pernah ada orang dihukum seumur hidup ya. Karena New Zealand itu adalah negara yang paling aman di dunia. Ya, seperti itu. Jadi kalau di New Zealand itu sangat jarang orang masuk penjara, itu sangat jarang. Karena di sana hampir tidak ada orang berbuat kriminal ya. Di New Zealand itu hampir tidak ada orang berbuat kriminalitas. Ya karena apa? Ya karena pengangguran digaji, kita punya orang punya anak digaji, ya anak baru lahir itu udah dikasih biaya sampai dia kuliah. Ya, itu di New Zealand. Jadi bayi baru lahir dia dikasih biaya bulanan untuk beli popok, beli susu dan lain sebagainya sampai nanti dia kuliah, sekolah gratis, kuliah gratis. Jadi nggak ada berbuat kriminal. Di New Zealand itu adalah negara yang paling aman di dunia. Pengangguran pun digaji termasuknya. Seperti itu. Jadi kalau ada satu orang terbunuh di New Zealand, maka satu negara itu ya satu orang di negara itu mereka berduka sepanjang tahun waktu itu. Jadi kalau di New Zealand itu ada satu orang terbunuh, ada satu pembunuhan, contohnya di tahun ini ada satu pembunuhan di New Zealand, maka itu akan dikenang seumur hidup bahwa di New Zealand ada satu orang terbunuh. Ya, akan mereka berduka sepanjang tahun itu ya, meluapkan bela sungkawa sepanjang tahun itu ya, karena New Zealand adalah negara yang paling aman di dunia. Nah, tetapi yang paling aneh ya, sudah dijulukin negara yang paling aman di dunia, tahun kemarin ada teroris terbesar ya, tahun kemarin. Nah, makanya ini hukum ini pertama kali di New Zealand ya. Yang mana ya, that a sentence ya, yaitu sebuah pernyataan of life without the possibility of peril ya, dari hidup tanpa kemungkinan ya, possibility tanpa kemungkinan of peril, pembebasan bersyarat. Di peril artinya pembebasan bersyarat. Jadi nggak ada bebas ya. Has been imposed ya, telah divonis ya. Jadi untuk tinggal di penjara atau di penjara seumur hidup ya, life without peril ya, tanpa pembebasan bersyarat, itu sudah divonis, sudah dijatuhkan. Oke. So the second paragraph ya. Please be attention Miss Diska, the second paragraph ya. Dozen more were wounded in the attack in March last year. Ya, puluhan lebih ya, dozens ya, puluhan. Dozen more ya, puluhan lebih were wounded, telah terluka in the attack ya, di dalam serangan in March last year, di bulan Maret tahun lalu. In the country ya, di dalam negara, worst peacetime massacre. Ya, worst ini adalah apa?
the comparison of degree. Ya, this is the comparison of degree. Bad, worse, worse. Ya. Jadi buruk, lebih buruk, paling buruk ya. Di dalam negara, dan ini adalah yang paling buruk, peacetime massacre. Pembantaian di waktu damai. Ya, peacetime artinya waktu damai. Peace ya, damai. Time waktu. Di waktu damai. Massacre pembantaian. Nah, jadi ini adalah kejadian yang paling buruk di dalam sebuah negara, yaitu pembantaian di waktu damai. Ya, ini adalah waktu yang damai di New Zealand waktu itu. Damai, nggak ada perang. Dijulukin sebagai negara paling aman di dunia. Ya, negaranya tenang. Tiba-tiba secara tak terduga ada pembantaian. Ya. So something like that. It's prompted. Ya, itu menimbulkan an outpouring. Ya, pure artinya menuangkan. I pour the water in the glass. Ya, saya menuangkan air ke dalam gelas atau into the glass, ke dalam gelas. Ya, kalau outpouring berarti tumpah. Ya, menuangkan keluarnya tumpah. Ya, it's prompted. Ya, itu menimbulkan an outpouring. Ya, suatu tumpahan of grief, bela sungkawa. Ya, grief artinya bela sungkawa. And unity dan persatuan in New Zealand, di New Zealand, and around the world, dan di seluruh dunia. Ya, akhirnya dari kejadian itu, dari kejadian pembantaian di waktu damai itu, akhirnya menimbulkan apa? Suatu tumpahan kesedihan, suatu tumpahan bela sungkawa dan persatuan di New Zealand dan seluruh dunia. Artinya persatuan itu apa sih ya? Artinya orang Islam dan orang non-Islam mereka bersatu. Mereka sama-sama mengecam, sama-sama menuntut si pembunuh itu ya, si penembak itu atau gunman itu. Bahkan orang seluruh dunia, dan berita ini sudah diketahui di seluruh dunia. Kejadiannya tahun lalu. And generates debates ya, dan generating ya, generating menghasilkan, generator ya penghasil, generate ya penghasil, generator penghasil listrik ya generator, ya, generates ya, dan menghasilkan gitu atau memicu ya bisa juga generate ya memicu debat ya dan memicu debat about how to deal with the white supremacist terrorism ya bagaimana to deal ya, menyepakati ya dealernya kesepakatan contohnya kita tanya deal ya sepakat yes deal ya sepakat ya with the white supremacist terrorism ya dengan teroris supremacist supremacist itu greatest ya yang paling besar greatest ya itu artinya supremacist itu yang paling agung yang paling besar ya contohnya Allahu Akbar ya Allah is the supremacist ya Allah yang paling besar Allah is the greatest nah, gitu jadi supremacist sama artinya dengan greatest. Oke, jadi memicu debat bagaimana menyepakati dengan teroris kulit putih yang terbesar. Jadi dia disebut teroris kulit putih ya karena memang dia orang bule ya kan, orang Australia yang melakukan pembunuhan ini. Oke. Oke, Miss Diska, now please read the third paragraph. Miss Diska, read the third paragraph. Please open your speaker, Miss Diska. Please read the third paragraph. Okay. Yes. Earlier, in Gunman, Australian Brenton Tarrant, 29, did not oppose the sentence in court on Tuesday, despite being given the chance to do so, provoking surprise among some of his victims. Yes. Okay. Thank you, Miss Diska. Okay, pay attention and we will get the conclusion of this. Yes. Okay. So, yes. Early the gunmen.
Ya, earlier. Ya, earlier berarti yang lebih awal ya. Yang lebih awal the gunman Australian Brenton Tarrant ya. Yang lebih awal penembak Australian Brenton Tarrant ya. Warga negara Australia namanya siapa? Brenton Tarrant. 29 years old ya, berumur 29 tahun. Did not oppose, tidak melakukan perlawanan. The sentence in courts on Thursday. Pernyataan di pengadilan pada hari Kamis. Ya, despite meskipun being given the chance, diberikan kesempatan to do so provoking. Oke, to do so provoking. Ya, artinya to do so ini dan juga, nah, to do so itu artinya dan juga. Nah, to do so artinya apa? Dan juga. Ya, seperti either, ya, either, tulisannya EITHER. Ya, contohnya Miss Diska bilang seperti ini. I get up at 7 a.m. every morning. Kemudian saya bilang sama Miss Diska, I either, ya, saya juga, ya. I either, ya, dan saya juga gitu. I either gitu. Atau langsung bilang so do I, ya gitu. Begitu juga saya, so do I, ya. Contohnya kamu juga kan, ya Mrs. kan nanya gitu, so do you right, ya kamu juga kan, ya so do you right, jadi kamu juga kan gitu, ya dia langsung menuduh so do you right, ya, ya itu artinya bisa either, bisa to do so, ya to do so artinya dan juga gitu. Ini British ya, so do I, ya so do I, aku juga gitu, so do I, ya. So do me, so do I, ya tetap pakai I yang pertama. So do she, ya jadi gak ada so do she, ya begitu juga dia gitu. Jadi to do so artinya dan juga provoking surprise, pemicu surprise, kejutan, ya pemicu kejutan among some of his victim, ya dari beberapa, ya among itu artinya dari, ya among, ya among itu artinya bisa diantara atau dari, ya among itu artinya, ya among some of his victims, ya dari beberapa korban-korbannya. Ya jadi di awal-awal ya penembak ini namanya Brenton Tarrant, ya warga negara Australia, umurnya 29 tahun, berarti seumuran saya dia itu. Tidak melakukan perlawanan ya di pengadilan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus ya bulan lalu, meskipun diberikan kesempatan, ya, diberikan kesempatan dan juga provoking surprise, apa provoking yang sesuatu yang memicu apa provokasi, ya provokasi dadakan ya dari beberapa korban-korbannya. Ya, meskipun korban-korbannya itu memberikan sesuatu yang bisa memprovokasi sesuatu yang apa ya, yang memicu gitu, bisa memicu kemarahan gitu kan. Karena korbannya itu memaki-maki di situ, kemudian korbannya juga langsung menuntut di situ ya kan. Ya nanti bisa dilihat di videonya. Oh nanti saya share videonya. Kemarin ada di berita di website kita videonya itu, tapi sudah saya hapus ya videonya itu karena ganti berita yang update ya. Jadi itu korban-korbannya itu menuntut, ada yang memaki-maki kepada gunman ini. Ya, tetapi meskipun seperti itu gunman-nya itu tetap diam saja, tidak melakukan perlawanan. Ya, korbannya semua didatangkan ke situ. Ya, dari yang tua, yang muda, ya, yang bapaknya terbunuh, ya, dari yang bapaknya terbunuh sampai yang suaminya terbunuh, ya, dan lain sebagainya. Oke, so continue again. Ya, this is the justice said. Ya, ini kata justice, hakim. Ya, you present as deeply impaired. Ya, kamu sekarang. Ya, present itu the meaning is sekarang.
as a deeply ya bacanya karena double A ya, deep artinya dalam ya, deeply impaired ya. Impaired itu artinya malu ya, impaired ya, artinya impaired itu apa artinya? Malu ya, shy. Bahasa Inggris Americannya shy artinya malu. Tapi dalam bahasa British halus yaitu impair, artinya dia malu seperti itu. Deeply impair artinya sangat malu. Ya. Kamu sekarang sebagaimana deeply impaired person, ya, seseorang yang sangat malu, ya, ya. Motivated yang dimotivasi, ya, yang dipicu ya, atau didorong, ya, yang didorong by a best hatred of people, ya, atas dasar sebuah apa? A best hatred, atas dasar kebencian. Ya, hatred ini artinya kebencian. Of people, dari orang-orang. You perceive to be different from yourself. Ya, yang kamu kira, ya perceive tuh kamu anggap, kamu kira gitu. Yang kamu anggap aja. Perceive ini anggapan. Yang kamu anggap to be different from yourself. Ya, berbeda dari dirimu. Ya. Justice Cameron Mander, the presiding judge, ya, memimpin sidang. Ya, ini kata Justice Cameron Mander. Jadi Justice Cameron Mander tuh bilang kepada terdakwa ini, ya, dia bilang, kamu sekarang sebagaimana seorang yang sangat malu, ya, atau sangat dipermalukan atas dasar sebuah kebencian kepada orang-orang yang kamu anggap berbeda dengan dirimu. Ya, karena yang membunuh ini orang bule. Dia agamanya non-Islam, non-Muslim. Kemudian dia membunuh Muslim, gitu kan, bunuh Islam, membunuh orang-orang Islam. Ya karena dia benci kepada orang Islam, gitu. Karena mungkin dianggapnya orang Islam itu berbeda dengan keyakinannya, berbeda dengan dirinya, seperti itu. Nah, dari kebencian itu, ya akhirnya kebencian tidak tertampung, akhirnya diluapkan seperti itu. Oke. Told the court in Christchurch, ya, mengatakan di courts, pengadilan, ya, courts ini adalah pengadilan, ya, in Christchurch, ya, di Christchurch, New Zealand, ya, as he pronounced the sentence, ya, sebagaimana dia menyuarakan the sentence, dakwaannya, ya, dakwaannya. Sentence itu yang dimaksud di sini adalah dakwaan. Ya, artinya kata-kata untuk memvonis dia itu adalah sentence. Oke, one paragraph. Oke, Miss Diska, I need you to read this paragraph, Miss Diska. You have over. Okay, you have over. Please read, Miss Diska. Yes. You have offered no apology or public acknowledgement of the harms you have caused, he added. While I appreciate that you have forsaken the opportunity to use these proceedings as a platform, you appear neither contrite nor ashamed. Yes. Good. Good, Miss Diska. Okay, thank you for reading. Okay, so you will have some vocabularies again from this. Yeah. Okay, this is good actually. Okay, please pay attention of the paragraph. Yeah, this is also important, this paragraph. Yeah. So the Justice Cameron Mander also said, yeah, like this. You have over no apology. Ya, kamu telah ditawarkan. Ya, over artinya tawaran. Over berarti ditawarkan. No apology. Tidak ada permintaan maaf. Ya, apology itu permintaan maaf. Apologize, ya, permintaan maaf. Or public acknowledgement atau pengakuan publik.
of the harms, ya, dari bahaya, harms, ya, artinya bahaya, you have caused, yang telah kamu sebabkan. He added, ya, ini kata Justice Cameron Mander, ya, dia menambahkan. Kemudian dia juga bilang lagi, ya, Justice Cameron Mander, while I appreciate that, ya, while artinya bisa selama, bisa maksudnya dia gini, while I appreciate that, ya, dan juga saya gitu, dan juga saya terapresiasi gitu, ya, that you have forsaken the opportunity, ya, bahwa kamu telah forsaken, meninggalkan, ya, forsaken itu artinya meninggalkan, dalam bahasa Inggris Americannya abandon, ya, abandon artinya meninggalkan, ya, she abandoned the bus yesterday, ya, she abandoned her car, ya, on the side road yesterday, ya, dia perempuan meninggalkan mobilnya on the side of road, ya, di sisi jalan, ya, atau di pinggir jalan kemarin, ya, abandon artinya meninggalkan. Tetapi British, ya, bahasa halusnya itu forsaken artinya meninggalkan. Ya, saya terapresiasi. Apresiasi saya kira Miss Diska tahu, ya. So I think you know, ya, about apresiasi. Apresiasi itu ya, ya, sesuatu yang dia salut gitu. Apresiasi that you have forsaken, ya, kamu telah meninggalkan the opportunity, kesempatan ini, ya, kamu telah meninggalkan opportunity, ya, kesempatan to use this proceeding, untuk menggunakan sidang ini, ya, proceeding, ya, sidang-sidang ini as a platform, ya, sebagai sebuah platform. Platform itu artinya pertunjukan, ya, sebagai sebuah unjuk diri, ya, sebagai platform, ya. Platform itu kita mau menunjukkan sesuatu, itu adalah platform. Contohnya Miss Diska presentasi di depan orang banyak, berarti Miss Diska melakukan apa? Platform. Nah, nanti ditanyanya, how about Miss Diska platform? Ya, had she, ya, had she has good, ya, presentation, ya, apakah dia udah memiliki presentasi yang bagus gitu. Yes, she had, ya, ya, dia udah punya. Yes, she had, pakai HAD. Ya, contohnya platform, itu pertunjukan. Oke, kemudian Justice Cameron Mather juga terapresiasi, ya, bahwa dia itu, maksudnya terdakwa ini, telah meninggalkan kesempatan dari sidang-sidang itu, ya, sebagai sebuah unjuk diri, nah, gitu. Maksudnya platform itu adalah unjuk diri. Oke, you appear neither, ya, kamu tampak tidak juga, ya, kamu tampak neither artinya tidak juga. Kalau either, iya juga. Kalau either n-nya dihapus, ya, dihilangkan. Itu tulisannya either seperti itu. Jadi n-nya hilang. Nah, tapi kalau neither ada n-nya itu artinya not, ya, artinya tidak, ya. Ya, dan tidak juga gitu. You appear neither, ya, kamu tampak tidak juga contrite, menyesal, ya, contrite itu menyesal. Kalau bahasa Inggris Americannya regret, ya, regret itu menyesal. Ya, kalau British, ya, contrite, ya, menyesal. Nor ashamed, ya. And or itu kalau disingkat dalam bahasa Inggris itu nor gitu aja. Jadi kalau ada kata nor dalam bahasa Inggris itu artinya and or. Ya, nanti Miss Diska dalam bahasa Inggris, sastra Inggris juga banyak dijumpai seperti itu. And or, disingkat nor. Nor ashamed, ya, atau malu. Jadi dia itu, ya, terdakwa ini, gunman ini, penembak ini, atau teroris ini, itu nggak tampak juga dia menyesal atau malu. Jadi dia kelihatannya cuma diem gitu aja, tapi dari mukanya itu nggak nampak menyesal atau malu, meskipun korban-korbannya itu, ya, yang keluarganya meninggal itu pada nuntut dia, ya kan, pada maki-maki ke dia, pada nunjuk-nunjuk dia, tapi dia itu diem aja, nggak nampak kayak dia menyesal atau malu gitu dari wajahnya. Nanti bisa dilihat di video itu. Jadi dia itu diem aja gitu.
Oke, makanya Justice Cameron Mander ini dia juga salut. Maksudnya dia itu juga nggak mau nunjukin nggak emosi di situ ya kan, meskipun korbannya itu udah pada emosi semua di situ, dia nggak emosi. Nah, dia juga diem aja, nggak nampak malu atau menyesal gitu. Makanya nih Justice Cameron Mander ini salut gitu loh, nggak menggunakan kesempatan itu untuk meluapkan emosinya juga di situ, meskipun di maki-maki di situ ya kan. Oke. Oke. I will read this paragraph, Miss Diska. So, you commit mass murder. Ya, kamu commit ya. Dulu kita sudah membahas commit ya, Miss Diska. Jadi artinya commit sudah kita bahas. Jadi commit ini adalah apa namanya? Berencana untuk melakukan. Ya, seperti Miss Diska bilang, you commit ya, kamu commit ya. We will have meeting tomorrow. Ya, kita akan ada meeting besok. Yes, I commit. Ya, saya commit ya. Saya berencana untuk melakukan. Oke. Ternyata besoknya dia nggak melakukan, dia nggak datang di meeting itu. Jadi Miss Siska bilang, kamu nggak komitmen orang ya, nggak komit. Jadi nggak melakukan rencananya itu, nggak komit. Nah, contohnya Miss Siska juga bilang sama partnership ya, atau sama calonnya, you commit untuk menikah beberapa tahun lagi ya, berarti berencana untuk melakukan itu. Ya. Jadi commit itu artinya berencana untuk melakukan. Jadi di sini bilang you committed ya, kamu telah berencana untuk melakukan mass murder, ya pembunuhan massal. Murder itu artinya pembunuhan. Side justice manner, jadi pembunuhan ini sudah direncanakan. Ya, side justice manner, kata justice manner. You slaughtered ya, kamu membantai. Ya, slaughtered itu membantai. Unarmed ya, unarmed kalau dibaca langsung. Unarmed. Kalau army artinya bersenjata. Ya, kalau dalam bahasa Inggris army artinya tentara. Tulisannya ARMY, itu kan army artinya tentara. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya angkatan bersenjata. Jadi army itu artinya bersenjata. Armed artinya bersenjata. Kalau un artinya tidak, ya. Unarmed atau unarmed berarti tidak bersenjata. And defenseless people, dan orang-orang yang tak berdaya. Defense itu artinya apa? Defense, perlindungan. Ya, defense artinya perlindungan. Ya. Kalau defenseless artinya nggak ada perlindungan, artinya nggak berdaya. Kalau defenseful berarti penuh perlindungan, berarti siap siaga ya, defenseful. Nah, tapi kalau less artinya tidak. Defenseless people, dan orang-orang yang nggak ada perlindungan, artinya orang-orang yang nggak berdaya. Ya, jadi Justice Cameron Mander ini bilang ya, kamu telah membantai ya orang-orang yang nggak bersenjata dan orang-orang yang nggak berdaya. Ya, mereka sedang beribadah, gimana mau bersenjata di negara yang aman tentram. Ya kan? Kemudian mereka juga nggak berdaya, wong lagi beribadah, lagi sholat, mau sholat Jumat kan waktu itu masih pagi kejadiannya, orang masih sholat sunnah, masih ngaji-ngaji, ya kan, nggak berdaya mereka, nggak ada perlindungan gitu mereka, nggak siap artinya. Ya, so something like that. Ya, ini paragraf yang paling inti, Miss Jessica, tolong dibaca lagi ya. Please read, and this is the main points of the paragraph, Miss Jessica. Okay, please read this paragraph, Miss Jessica, so we will get the conclusions. Okay, the attacks had been extensively. Okay. You can, yes, please. Attack had been extensively planned over a long period of time, he said. An earlier official account given in court revealed the gunman had Gunman. amassed a a cup Chich. Yeah. of semi-automatic weapons and studied plans of the mosque he intended to attack. Okay, good. Yeah, I think you already understood about this. Yeah, but I need to explain. Yeah,
I need to explain because this is receipt ya, dikaji. Ya, jadi kalau dikaji harus di-explain, dijelaskan. Ya, karena di sini banyak kosakata yang nanti akan kita dapat dari sini. Ya, karena ini British. Ya, oke, so jadi bagus untuk dikaji, Miss Siska. Oke, so the attack, ya, serangannya had been extensively planned. Ya, extensive itu artinya lebih luas gitu kan, ekstensif, ya, lebih maksimal, lebih ekstensif, ya. Dengan extend artinya perpanjangan gitu kan, ya, ekstensif dengan lebih luas, planned over a long periods, ya, direncanakan over a long period of time, artinya dalam waktu yang lama. Jadi serangannya kalau udah past tense kan di sini pakai had ya. Jadi kita juga bisa belajar grammar di sini. Had been extensively ya. Dia nggak bilang have ya. Kalau have berarti masih ada hubungan dengan saat ini. Nah, ini adalah past ya, past perfect tense ya, maka dia bilang had been. Ya, serangannya telah secara ekstensif ya, direncanakan dalam waktu yang lama. He said, ya, he ini adalah kata Justice Cameron, ya, Justice Cameron's Mander, ya, kata hakim tadi, ya, Justice Cameron Mander. Oke, jadi serangannya ini sudah direncanakan dalam waktu yang lama. And earlier, ya, dan di waktu sebelumnya, gitu, official account given in courts, account official, account resmi, ya, account resmi given telah diberikan in courts di pengadilan. Ya, courts itu artinya meja hijau, dalam bahasa Indonesia artinya meja hijau, artinya pengadilan. Revealed diungkapkan, ya, reveal artinya ungkap. Kalau revealing mengungkap, kalau revealed berarti diungkap. Diungkap, ya. In courts berarti di dalam pengadilan, ya. Revealed diungkap. The gunman, ya, penembak, had miss, ya. Kalau sudah past tense maka dibilangnya apa? Had, ya, bukan have. Ya, berarti sekarang udah nggak ada senjatanya kan, udah disita. Ya, dia pun udah ditahan. Ya kan? Berarti nggak dibilang have tapi had. Ya, had amass, ya. Telah amass, amass itu mengumpulkan. Telah mengumpulkan. Kalau dalam bahasa Inggris umumnya itu gather. Ya, gather itu artinya ngumpul, mengumpulkan. We gather the foods ya for open fasting ya this evening katanya. Ya, kita mengumpulkan makanan untuk buka puasa this evening ya malam ini. Jadi the gunman had amassed ya. Penembak telah mengumpulkan a set of semi-automatics ya. Seperangkat semi-automatic weapons ya. Weapons itu artinya senjata. Seperangkat senjata semi-automatics. Ya. Cheat ini apa sih artinya cheat? Nah, di komputer kadang ada cheat ya. Cheat itu artinya seperangkat. Berarti kalau ada cheat di komputer itu berarti seperangkat, bisa dia seperangkat virus atau seperangkat yang kita browsing itu ya sehingga dia memenuhi RAM ya, random access memory. Ya, seperti itu. Jadi memorinya acak. Kalau kita mau browsing random access memorinya ini berantakan karena banyak yang kita buka-buka nggak kita hapus-hapus gitu. Jadi cheat ya, artinya seperangkat. Ya, jadi the gunman had amassed, ya, penembak telah mengumpulkan a set of semi-automatic weapon, seperangkat senjata semi-automatic. Ya, semi-automatic itu otomatis senjatanya. Ya. Jadi senjata yang otomatis. Jadi kalau dia ditembak, dipencet apa? Pemicunya itu ya triggers ya, pemicu senjatanya itu ditembak sekali ini dia langsung nembak sendiri. Jadi sekali nembak dia nggak dipencet berkali-kali, cuma dipencet satu aja dia udah bisa menembak terus gitu. Jadi sekali tembak langsung nembak seperti itu, beruntun. Namanya semi automatics. Tetapi kalau dipencet berkali-kali itu bukan senjata automatics ya. Kalau otomatis sekali dipencet senjata itu udah otomatis ya, langsung dia menembak terus beruntun. Ya, seperti itu.
Jadi dia udah mengumpulkan senjata semi automatics penembak ini, and studied plans, ya, dan telah mempelajari rencananya, ya, of the mosques, ya, di masjid-masjid, ya. Kalau mosque artinya masjid, kalau lebih dari satu artinya mosques, ya, di masjid-masjid atau dari masjid-masjid, ya. Of ini kata hubung, di masjid-masjid, he intended to attack, yang dia telah niatkan to attack, untuk diserang. Ya, jadi dia selain penembaknya ini sudah mengumpulkan senjata semi automatics, dan dia juga sudah mempelajari rencananya itu, ya, ke masjid-masjid yang nanti dia udah niatkan untuk diserang. Tadi udah dipelajari benar di masjid mana yang mau diserang, kemudian masjid ini menghadap kemana, ya, luasnya berapa, sisi-sisinya ke arah mana, dia udah pelajari. Jadi nanti kalau dia ngelawan dari sisi sini, orang nggak bisa lari keluar, gitu. Jadi otomatis kena semua, gitu. Jadi udah dia pelajari benar, dia udah mata-matain itu di masjid-masjid itu. Ya, jadi sebuah akun resmi yang diberikan di pengadilan, dan akhirnya diungkap, ya, bahwa penembak ini, ya, telah mengumpulkan senjata semi automatics dan telah mempelajari rencananya ke masjid-masjid yang dia niatkan untuk diserang. Jadi intent itu artinya niat, ya. Intent artinya niat. Kalau intended diniatkan, yang udah diniatkan, gitu. Ya, jadi akhirnya terungkap. Ya, mungkin bisa akunnya ini bisa akun media sosial. Biasanya kan orang kalau seperti itu dia bikin akun di media sosial. Ya, dia seperti mungkin Instagram, ya. Kalau sekarang yang populer apa? Instagram, ya. Foto-fotonya disimpan di situ, video-videonya, ya. Dia punya senjata ini ya, di foto di situ. Kemudian mungkin secara nggak sengaja dia taruh foto masjidnya itu di situ, ya. Yang gambar-gambarnya aja lah. Berarti dia udah punya target, ya, gitu. Akhirnya ketahuan semua. Okay, so I will read this paragraph, Miss Diska. Please be attention once again. Ya. The sole purpose. Ya, sole ini artinya solely, artinya tunggal. Ya, sole itu artinya utama atau tunggal. Ya, the sole purpose, ya, artinya tujuan utama. Ya, sole ini artinya solely, artinya tunggal atau utama. Contohnya Allah is sole, Allah itu tunggal. Tunggal itu artinya satu. Ya. The sole purpose, tujuan utama of these preparations, ya, dari persiapan itu, ya, persiapan untuk menyerang tadi, artinya studied plans ini, ya, was to kill, ya, yaitu untuk membunuh as many people, sebanyak orang atau sebanyak mungkin orang, at its mosque, ya, di setiap masjid, as efficiently, ya, seefisien mungkin, and as systematically, ya, dan sesistematis mungkin. As you could, ya, karena udah past tense berarti could, ya, sebagaimana yang kamu bisa. He added. Nah, ini kata Justice Cameron Mander juga, ya, dia menambahkan. Jadi terungkap semua bahwa dari persiapan itu, ya, tidak lain tujuannya adalah untuk membunuh orang sebanyak mungkin di setiap masjid itu, ya, seefisien mungkin dan sistematis mungkin yang dia bisa, ya. So something like that. Ya, jadi ya di sini akhirnya diungkapkan, ya, before diimpose the jail terms, ya, sebelum dijatuhkan, ya, jail terms, ya, termination apa namanya, dakwaan-dakwaan penjara itu, ya, Mander read aloud, ya, Justice Cameron Mander tadi membaca dengan keras, dengan lantang, at length, ya, panjang, moving descriptions, ya, pindahan deskripsinya, ya, of most of Tarrant victims, ya, dari kebanyakan korbannya Tarrant, ya, Brenton Tarrant itu, and recounted remarks, ya, dan menghitung, ya, remarks, tanda-tanda their families had told him, ya, keluarga-keluarganya yang telah bilang, telah mengecam ke Tarrant ini. Ya, jadi Justice ini membacakan dakwaannya itu, ya, sebelum dijatuhkan itu dibaca dulu dakwaannya itu, ya. Justice Cameron Mander membacanya dengan keras, ya, dengan maksudnya dengan mix, ya, dengan keras, ya, dengan mikrofon.
Ya, kemudian panjang dakwaannya kan panjang kan biasanya dakwaan tuh untuk vonis itu panjang dibacakan pasal-pasalnya ya. Pindahan dari deskripsinya dibacakan ya. Kemudian dari umpatan-umpatan atau apa ya namanya ya, komen-komen ya, komentar-komentar dari korban-korbannya Tern ini ya, dia meminta dijatuhin hukuman macam-macam di situ disebutkan semua ya. Twice ya, dua kali. The judge paused briefly ya. Hakim menghentikan briefly to blow his nose and compose himself ya. Untuk apa? To blow. Briefly itu artinya briefly itu singkat. Artinya briefing itu adalah pengenalan singkat ya. Briefly ya, dengan singkat menghentikan sejenak. Nah, seperti itu. Jadi pause briefly itu artinya berhenti sejenak, to blow untuk his nose apa ya namanya? Bernafas itu, menarik nafas ya. And compose himself ya, atau menghelakan nafas ya dirinya ya, karena bacaannya teksnya itu panjang. Jadi ya, Justice Cameron Mandir ini, Hakim Cameron Mandir ini apa ya, ngambil nafas sampai ini karena yang dibacakan di situ tuntutan hukum semua ya. Dari komentar-komentar korbannya, dari semuanya ya, korbannya ada yang ayahnya meninggal nih, suaminya meninggal, ada yang anaknya, itu semua mereka bersedih kan gini-gini. Jadi sangat apa ya, menumpahkan kesedihan tadi loh. Akhirnya jadi Justice Cameron Mandir ini ya menghela nafas ya kan, seperti itu. Jadi menghela nafas dan ya jadi menarik nafas terus menghela nafas pada dirinya, berhenti sejenak ya, terus dilanjutin lagi. Ya nanti dilihat di videonya. Justice Cameron Mandir itu udah tua ya, bukannya muda. Dan ini kejadian yang sangat langka ya di New Zealand, baru kali ini ya terjadi seperti itu. Jadi makanya menunggu tuntutan hukumnya pun sampai 1 tahun lebih ya baru bisa dijatuhkan. Ya karena New Zealand itu adalah negara yang aman. Jadi penjara itu seolah-olah jarang orang di penjara di New Zealand ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba mau dihukum tuh mereka pada ngumpulin, bingung ngumpulin pasal-pasalnya dan sebagainya. Ini dijatuhkan hukuman yang kayak apa nih, gini lah. Kemudian juga harus konsul dengan Australia ya, karena ini adalah warga negara Australia, bukan warga negara New Zealand gitu. Australia ketat melindungi apa warganya seperti melindungi presiden gitu. Jadi sama-sama bingung ya kan. Australia ini sangat ketat ya. Seperti pernah terjadi terorisme di Bali waktu itu, yang korban yang banyak yang menuntut adalah Australia, padahal korbannya dari negara lain banyak ya, Indonesia juga banyak, negara-negara lain juga banyak, tetapi yang paling kuat menuntut adalah Australia karena ada beberapa korbannya kena dalam ya, ada beberapa warganya kena dalam uh, teroris itu ya, peledakan itu di Legian Bali waktu itu. Akhirnya Australia melatih pasukan-pasukan Indonesia, akhirnya terbentuk Densus 88. Ya, itu bentukan dari Australia. Karena Australia juga nggak terima, dan Australia akhirnya menuntut bahwa semua teroris itu harus cepat ditemukan dan harus dihukum mati semua. Akhirnya dihukum mati semua. Selain pasukan Indonesia dilatih, dibentuk Densus 88, akhirnya di apa istilahnya dihukum mati juga. Ya, karena Australia ini adalah negara yang paling ketat sih. Untuk warganya itu dia melindungi warganya seperti melindungi presiden ya, di Australia. Di sangat ketat, makanya pengangguran ya di dua negara ini ya, di New Zealand, di Australia itu digaji, punya bayi lahir digaji. Ya, jadi di dunia itu ada negara yang aman ya, seperti Kanada, New Zealand, Australia ya. 3 negara ini adalah negara yang paling aman di dunia dan sangat jarang kriminalitas di negara-negara itu. Okay, so continue again. So what is the main point, Ms. Diska, for this? What is the conclusions? Okay, I will write down your conclusions. So I will take from the titles. Okay, so Ms. Diska, please
Say the conclusion, Miss Jiska. I will write down the conclusions. Yeah, so I get point that New Zealand uh, first first time New Zealand apa ya first time New Zealand Had telah memiliki the biggest criminalities, yeah, the had biggest the criminalisms, yeah, criminalism, yeah, least, yes, uh, okay, and 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 apa tadi ya? And eh, he rest of his life in jail without peril without peril, peril. yeah, without possibility of peril or without peril, something like that. Okay, without peril. Okay, Peril. yes, And she, she's not uh concrete either neither concrete and apa tadi menyesal dan malu as same, same yes, same and uh, she he oh yeah he do that because he uh, did he did because past tense, Mrs. K. He did that, yeah, he did that because, okay, he did that that, yes, mm, he think about he talk think menjadi talk karena past tense, he talk about, he yeah, talk about um, a pause uh, a pause berbeda juga apa sih okay, uh, yes, okay, you can see this, Miss face Siska, this people you perceive to be ya different by himself, okay, you can say this, different people who people perceive to be different, yeah, people perceive to be different from himself, okay, please say it, Miss Diska. People, uh, he did that mm, because yes, he thought uh, he perceived to be different from himself yes, good, yes, from himself, okay, good, uh, excellent, yeah, and he eh, and he was plain and he was, sorry, studied planet, he was plan planet, okay, okay, she was planned and studied about mos- mos- mosquitoes, mosquito for a long time. yes, For yeah, for did that yeah, and that he intended to attack, that he intended to attack, yang dia niatkan untuk diserang, ya, he intended to he attended to attack. attack, yes, good, ya, intended artinya diniatkan, intent artinya niat, ya, do you have intent, intention, ya, intending gitu, intent aja ya kalau kita ngomong, do you have intent to go to Japan next year contohnya. Yes, I have intent. Ya, saya punya niat. Ya, intent artinya niat. Ya, intent tadi di mana, Miss Diska? Kata intent di bawah ya. Oke, tulisannya seperti itu, Miss Diska. Intent ya. Jadi di sini dapat satu kosakata ya, intent. Ya, intent to attack. Ya, diniatkan untuk diserang. Yes. Oke. So, after that, Miss Diska. Hmm, hmm, I think I think just Oke. it Mr. Oke, that was overall. Itu keseluruhannya.
Yeah. Okay, good overall. Okay, that was the overall of these topics. Ya, that was the overall conclusions, ya konklusi keseluruhan. Okay, so can you please say it in Indonesian, Miss Diska? In Indonesian language? Jadi ini pertama kali di New Zealand Yes. apa masalah terbesar gitu di negara itu, eh, eh, teroris ini menghabiskan hidupnya di penjara. Lalu di balik aksinya itu karena perbedaan, Dia eh, menyangka, dia menyangka ya, perbedaan menyangka orang-orang. Ya, oke, perbedaan. dirinya kan. Yes, yang Terus berbeda dengan dirinya. Oke, dan, good. dan dia udah uh, plan plan tuh mempersiapkan dan belajar tentang masjid-masjid dalam waktu yang lama Masjid-masjid yang dia niatkan untuk diserang. ya mempelajari ke masjid-masjid yang dia niatkan untuk diserang. Oke. Oke, so continue. Dan apa lagi ya, Okay. And he also this is a mass a chest of semi-automatic weapons. oh iya, Yeah, this is Miss dia, Diska, please. Yeah. dia ini ya apa kayak mempunyai siapan Yes. senjata yang Mengumpulkan senjata bakal semi. Yes, please. otomatis, Oke. senjata otomatis dan belajar. Your voice, Miss Diska, it's so far. Your voice very far. Oke, Okay, jadi so juga persiapan senjata-senjata yang bakal apa semi otomatis gitu buat memudahkan, kayak semacam memudahkan dia di rencana dia itu. okay, Apa, jadi good. nggak satu kali, bisa berkali-kali dan itu bisa diatur Oh, sesuai kemauan dia. penyerangannya itu berkali-kali, yes, good. Tidak satu kali ya, Miss Diska. Jadi habis penembakan itu nanti dia ganti senjata lagi, kemudian nembak lagi gitu ya, berkali-kali kan? Yes, ya emang benar seperti itu. Jadi sempat kalau dilihat di videonya ya tahun lalu, jadi dia habis menembak itu kan, kemudian dia sempat ke mobil juga ngambil senjata kan? Ya, kemudian menembakin lagi. Jadi senjatanya lebih dari satu. Makanya disebutnya seperangkat senjata semi automatic. Oke, a set of semi automatic weapons. Oke. Oke, saya kira this is good. Ya, good conclusion from you. So you say think, ya, in the past tense you say talk. Ya, I talk, ya. I talk you move house yesterday. Ya, saya kira kamu udah pindah rumah kemarin. Move it, ya. You move house yesterday. Ya, I talk. Ya, think menjadi talk kalau sudah past tense. Kemudian do. Nah, tadi bilang do. Kalau sudah past tense menjadi did. Ya, he did that. Ya, dia telah melakukan itu. Ya, because a base of hatred. Ya, karena atas dasar of hatred. Ya, kebencian. Ya, of people he perceived to be different. Ya, from himself. Oke, good, Miss Diska. To be different from himself. Oke, that's good. Oke, sejauh ini banyak benar ya, banyak bagus. Tadi sudah saya tulis di sini. Oke, akurasinya juga berkenaan dengan teks ini ya, saya kira. Yang dibilang Miss Diska, ya, so it's still related also ya, your orientations ya of this.
Oke, tetapi tadi terlalu awal ya Miss Diska bilang bahwa korbannya dijatuhkan hukuman seumur hidup, yaitu life without parole. Ya. So the guy tadi Miss Diska bilang ya, so the gunman ya will live to the jail without parole, ya akan tinggal di penjara tanpa pembebasan bersyarat. Oke, ini masuk akal. Tapi tadi terlalu awal, kemudian baru disusul kalimat berikutnya. Ya, tapi sudah berkenaan. Oke, harusnya the conclusion or the main point ya, bahwa dia dijatuhkan di penjara ya, divonis di penjara seumur hidup. Oke. So that was good, Miss Diska. So please, Miss Diska, I need to know. Please you translate this paragraph, Miss Diska. The attack had been extensively. Ya, tadi Miss Diska bilang dalam waktu yang lama, ya berarti ada di paragraf ini. Ya, saya pengen mengecek di sini, Miss Diska. Tolong artikan Miss Diska dari satu paragraf ini, Miss Diska. The attack had been extensively planned. Oke, please be translate, Miss Diska. Being translating, translatekan, Miss Diska. Yes, please being translating, Miss Diska. Yes. Jadi The attack itu telah sudah apa sih kayak secara ekstensif itu karena planet. What is the meaning of planet? Yes. perencanaannya itu Yes. udah dari over long period of time. Yes. Kayak udah lama ya. Ya, dalam waktu yang lama. Jadi over a long Udah, ya of period itu kan waktu juga, period of time. Berarti dalam waktu yang lama gitu aja ya, dalam waktu yang lama. Oke. Okay, good. So continue again. he said Yeah, kata who is si he? Who is he, Miss Diska? Justice Mender. Yes, Justice Mander. Yes, good. Then after that, And earlier tuh apa sih tadi? earlier. Awal itu. Awal. I get up early. Yeah, for example like that. Yeah. Jadi akun resminya ini udah dari awal Diberikan. diberikan court apa sih ruang sidang apa tadi court Pengadilan. Di dalam pengadilan. di dalam pengadilan untuk Revealed. Diungkapkan. Diungkapkan si penembak ini Yes. mempunyai apa seperangkat alat seperangkat senjata semi otomatik dan telah mempelajari studied past tense ya, telah mempelajari tentang masjid-masjid yang dia mau serang. Yes, dia mau serang, mau itu niat ya. Mau itu sama dengan niat, ya kan? Ya, yang dia mau serang atau dia niatkan untuk diserang. Ya, bahasa Indonesia niat tuh artinya bisa mau gitu kan. Ya, contohnya do you want? Ya, kamu ingin, kamu niat gitu sama ya. Yes, I want. Ya saya mau gitu ya. Oke. Ya. Jadi kalau kata studied itu artinya apa namanya? Studied telah dipelajari dan telah mempelajari gitu. Plans artinya rencana ya. Kalau dikasih S berarti lebih dari satu. Rencana-rencananya ya. Of the mosques he intended to attack ya. Dari masjid-masjid yang dia niatkan untuk diserang. Oke. Sejauh ini sudah bagus. Kemudian tadi Miss Diska lupa di sini. Ya, planet ya, planet artinya direncanakan. Ya, extensively planet direncanakan over a long period of time ya, di waktu yang lama. Jadi serangannya ini sudah
ekstensif ya, sudah secara jauh-jauh, secara luas gitu, direncanakan dalam waktu yang lama. Oke, yang lainnya sudah benar. Oke, good. Ya, saya pengen tahu itu yang tadi lupa itu adalah planets ya. Artinya plan rencana, kalau planning merencanakan, kalau planet apa? Direncanakan. Ya, contohnya do you have planning? Ya, apa kamu punya perencanaan gitu. Planning itu bisa berarti perencanaan. Do you have plan gitu aja. Ya, do you have plans? Ya, apa kamu punya rencana-rencana? Ya. Yes, I have plans. I don't have any. Ya, saya nggak punya rencana. Ya, oke. Okay. So something like that. So I think this good, this correct. So dari sini apa yang didapat Miss Diska? Kira-kira Miss Diska dari topik ini Miss Diska? Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini. Apa kira-kira yang didapat? Uh, So what ya you got from perbedaan these training topics? ya, Yes. perbedaan pola pikirnya I'm sorry? sama perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir and also vocabularies. Ya, you got this. Ya, peace time, mesakri. Ya, mesakri pembantaian, peace time di waktu damai. Ya, kemudian tadi apa tadi yang seperangkat senjata semi automatic ya. MS yang mengumpulkan, a charge ya, seperangkat of semi automatic weapon ya, senjata automatic ya. MS-nya mengumpulkan. Bahasa Inggrisnya umumnya apa? Gather. Tetapi dalam bahasa Inggris British, amass ya, mengumpulkan. Kemudian apalagi peril ya, dapat kata peril selama ini belum pernah Miska dengar ya kan. Peril artinya pembebasan bersyarat ya, peril artinya pembebasan bersyarat. Unprecedented ya, present artinya terjadi, unprecedented berarti belum pernah terjadi ya. Sentence, ternyata sentence itu artinya bukan kalimat aja, ternyata artinya dakwaan juga ya. Artinya kalimat dakwaan itu sentence artinya dakwaan ya, bisa berarti seperti itu. Oke, statement ya. Statement itu apa artinya? Statement bisa berarti tahap-tahapan atau bisa berarti apa? Dakwa apa namanya, statement of victim impacts tadi yang saya bilang tadi. Saya kok lupa tiba-tiba bahasa Indonesia. Statement apa Mas Siska tadi yang saya bilang tadi yang di awal Mas Siska? Statement of victim impact dari apa namanya? Penyampaian-penyampaian bisa juga ya, penyampaian-penyampaian dari emosi korban-korbannya ya. Statement itu artinya tahap-tahapan atau penyampaian-penyampaian gitu. Ya, seperti itu, statement. Ya, tadi dari statement. Kemudian impose. What is the meaning of impose, Miss Siska? What is the meaning of impose? Impose Oh, melawan. Ya, dicatat di situ. Impose melawan. Kalau did not impose, so did not impose. Ya. Oke, what is the meaning of did not impose, Miss Siska? tidak melawan. Yes, tidak melawan. Oke, good. Ya, jadi sudah bagus ya, sudah di sini udah saya nilai udah bagus, Miss Diska. Jadi, tetapi kadang sering lupa kalau Miss Diska ngomong itu, kadang masa lampau sering lupa. Ya, masa lampau bilangnya did. Nah, kalau udah past tense, do menjadi did, kemudian think menjadi talk. Ya, Miss Diska sering bilangnya think. Ya, I think you did not come yesterday ya, because you were sick, contohnya kata kamu telah sakit. Jadi bukan think, harusnya bilangnya talk ya. I talk, you did not come yesterday, kamu nggak datang kemarin gitu, because you were sick ya, karena kamu sakit gitu. Oke, so yes good. Jadi itu aja. Jadi kalau waktu ngomong yang sering dilupakan Miss Diska itu ya. Tapi yang lainnya sudah berkenaan related, artinya banyak yang ngerti juga Miss Diska kalau ngomong bahasa Inggris.
Ya, tapi kadang sering bingung di tengah-tengah ya kalau kadang mau ngomong ya. Karena itu nanti terbiasa sendiri ya di tengah-tengah. Padahal sebenarnya Mistiska itu bisa, tetapi kurang pede ya. Kadang kurang pede takut salah seperti itu. Tetapi itu nanti nggak masalah. Yang penting kita ngomong aja Mistiska, nggak usah takut salah. Ya, di sini dari catatan ini terlihat. Jadi langsung ngomong aja, diungkapkan ya nanti automatically akan pede sendiri. Jadi bahasa itu kalau kita semakin banyak bisa mengungkapkan, kita akan percaya diri. So something like that. So for today learning, I think this enough. Yeah, we already got the news from Thursday, 27 August 2020 at 3 BST, British Summer Time. Yeah, it was 2 weeks ago. Okay, and this is the update news as well from Guardian News. Okay, so I think I will see you again tomorrow, Miss Diska. Yeah, so yeah, and this is enough. So have a nice day, Miss Diska. So see you again tomorrow. Yeah, I'm sorry for today. I got a little bit surprised, because your name, your name has changed. Actually, your name, by Boo Boo. What is that, Boo Boo? Is that about like nicknames or what's actually Boo Boo, Miss Diska? Is that Yeah, nicknames? Yeah. just nickname because I was join the Korean club, and so I use the my nickname. Hmm. Okay, that's good. So when you Uh, join the Korean clubs, you use your nicknames. Yeah, Boo Boo. Okay. I So I yeah. forget to change my name. Okay, no problem. So what is the meaning of Boo Boo actually, Miss Diska? What is the meaning? Uh, Is that has a meaning or not? uh, it is name for apa ya, dari artis gitu. Jadi artisnya dipanggil Bubu. From the Saya artist. ambil Okay, you can say it in ya English, Miss Diska. From the artist. Yeah, from the artist. So the I actress. get Yeah. name from the nickname artist, and She saya uh, frequently, she frequently call Bubu. Ya, dia biasa sering kali dipanggil Bubu like that. Ya, she ya frequently, ya sering kali, or she oftenly. Oke, dia sering kali. Oke, is that correct, Miss Diska? That she frequently ya call Bubu? ya Yes. Okay, so yeah, I got the points. I got it. Ya, saya paham. Okay, so yes, in the early in the earlier ya di awal-awal sebelumnya, you forgot to change the name. So suddenly you join the class with this name. Okay, no problem. Yeah. So, but I got little bit surprised to you. Yeah. Who is Boo Boo? So I asked to you, what is your name, Boo Boo? I asked to you like that in the earlier before we start the class. Okay, so no problem. Yes, see you again by tomorrow, Miss Diska. Have a nice day. And Assalamualaikum. Bye.